Dari mana susunan teleportasi itu berasal? Apakah itu diberikan oleh wali kota, atau dari organisasi? Disinilah Guan Longjiang merasa curiga. Dia belum pernah mendengar hal ini. Bukankah terlalu terburu-buru untuk memberikan harta yang begitu penting kepada anak-anak untuk mengambil bagian dalam pertempuran tim di Kolosseum? Ini juga pertanyaan yang ingin dia diskusikan dengan Zhang Haoxuan. Jika benda ini jatuh ke tangan klan monster, itu tidak bisa diambil kembali. Tapi tidak ada gunanya dia terburu-buru sekarang, Zhang Haoxuan tidak dapat ditemukan, dan dia tidak dapat melihat tim Shrek di Kolosseum. Apa yang tidak diketahui oleh kelima anggota tim Shrek adalah bahwa julukan Headshot Wu Bingji tidak muncul, tetapi nama tim Shrek mereka disebut tim Headshot oleh banyak monster. Ada headshots dalam 2 pertempuran berturut-turut, dan ledakan itu benar-benar keren di mata monster. Untuk sementara, tim manusia ini telah mendapatkan sedikit perhatian. Prediksi Kolosseum untuk pertandingan ketiga mereka telah dibuka, dan ada cukup banyak orang yang bertaruh. Ini bukan yang Tang San pedulikan. Pertandingan ketiga mereka tidak dimulai pada hari ketiga, tetapi butuh 2 hari lagi untuk menunggu. Tang San tidak terburu-buru, tetapi Wu Bingji sangat tertekan. Dia tertekan tentang biaya kamar hotel di luar. Biaya 1 hari lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia telah membacanya, jika dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali, dia seharusnya meninggalkan ruangan dan kembali. Tapi tidak ada cara untuk keluar sekarang, jadi kakak senior ini menantikan game ketiga segera hadir, jadi dia bisa kembali ke hotel dan check out setelah game selesai. Sekarang mereka telah sepenuhnya memahami aturan pertarungan tim, setelah game ketiga, mereka hanya perlu membuat janji untuk game keempat sebelum mereka dapat kembali ke Academy of Redemption. Akhirnya, game ketiga yang ditunggu-tunggu datang. Itu masih kera iblis yang haus darah, tetapi hari ini ekspresinya tampak jauh lebih lembut, dan ada senyum di wajahnya. Semuanya, bersiaplah, pertempuran ketigamu akan segera dimulai. Yakinlah, Kolosseum kami benar-benar adil. Oleh karena itu, lawanmu juga dipilih secara acak, dan game ketiga juga dimainkan. Semoga semua orang dapat melakukan upaya yang gigih dan mencapai hasil yang lebih baik. Kera iblis yang haus darah ini jelas memiliki lebih banyak kata hari ini. Tolong pimpin jalannya, kata Tang San. Di bawah kepemimpinan kera iblis haus darah, Tang San dan kelimanya dibawa ke ruang tunggu. Kera iblis haus darah melihat mereka semua dengan tenang, dan berkata, itu benar, ada banyak orang yang datang untuk menonton permainanmu hari ini, dan banyak prediksi telah dibuka. Jika nyaman, kamu dapat menunda permainan ini selama sedikit lagi, jangan berakhir terlalu cepat. Tang San meliriknya, dan berkata, dalam pertarungan hidup dan mati, kita dapat menentukan waktunya. Petik 2. Meskipun dia ditegur, kali ini kera iblis haus darah tidak menyerang, hanya mengangkat bahu dan berkata, ini hanya saran. Tapi aku pikir kamu semua mengerti bahwa jika kamu sangat penting bagi kami, kamu dapat membantu Kolosseum pertarungan untuk menghasilkan lebih banyak uang, maka selalu ada sesuatu yang baik. Petik 2. Tang San berkata, dimengerti. Kita harus bersiap, silakan keluar dulu. Kera iblis yang haus darah itu membosankan, dan dia berbalik dan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Tang San menoleh dan memberi isyarat ke Dubai, lalu mengeluarkan topengnya dan mengenakannya. Pertandingan ini kemungkinan akan menghadapi musuh yang kuat, semuanya bersiaplah. Kakak senior, seperti yang kami lakukan sebelumnya, kamu menunggu sinyalku, kami akan meluncurkannya, Tang San mengingatkan. Hah, lawannya akan sangat kuat, sikap kera yang haus darah tadi. Tang San berkata, itu membingungkan kami. Karena papan prediksi telah dibuka, kami telah tampil dengan baik di 2 pertandingan pertama, lawan dalam permainan ini jelas tidak lemah, dan pasti akan membuat pengaturan untuk papan teleportasi kami. Hanya hati-hati. Baik, ketika pintu ruang tunggu terbuka lagi, kelimanya sudah mengenakan topeng mereka dan siap bertarung. Masih orang gila yang tertembak di kepala? Tidak, kakak laki-laki Wu Bingji berjalan di depan, dan 4 lainnya mengikuti, dan berjalan ke Kolosseum yang sudah akrab. Kolosseum hari ini penuh sesak, bahkan pertarungan tim selalu penuh dengan penonton. Monster selalu tertarik pada pertarungan tim berdarah. Benar saja, tim Shrek adalah yang pertama masuk. Jelas, Kolosseum menilai kekuatan lawan pada tingkat yang lebih tinggi daripada menilai mereka. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk 2 kali pertama, tetapi mereka berdua menang. Coba lihat, tim Headshot kita ada di sini lagi. Aku hampir lupa nama asli tim mereka. Aku merasa tim Headshot adalah nama terbaik untuk tim mereka. Mari kita lihat hari ini. Headshot, biarkan lawan merobeknya berkeping-keping. Selanjutnya, ayo ajak lawan tim Headshot, tim Blue Destroyer, untuk bermain. Pintu masuk di sisi yang berlawanan terbuka perlahan, dan semua mata diarahkan ke pintu itu. Kelima sosok itu berdiri berdampingan dan perlahan muncul di bidang pandang tim Shrek. Sekilas, kelima anggota tim Scarlet Streamer berasal dari klan yang sama. Ketika mereka melihat penampilan mereka, 5 anggota tim Shrek sedikit terkejut. Iblis macan tutul kilat, Dubai berseru. Itu benar, 5 lawan di sisi yang berlawanan semuanya adalah iblis macan tutul, semuanya kuat dan ramping, dan mereka tampaknya persis seperti macan tutul kilat. Yang di tengah bukan Flash Leopard, kata Tang San. 5 iblis macan tutul memang terlihat sedikit mirip dalam penampilan,
Tetapi setan macan tutul di tengah jelas lebih kuat, dan garis-garis di rambutnya berbeda, terlihat seperti sepotong uang, setiap garis uang mereka semua sangat teratur, berbeda dari tanda yang agak berantakan pada flash leopard. Macan tutul emas. Darah emas. Wu Bingji berkata dengan suara berat. Itu benar, di tengah adalah macan tutul. Meskipun mereka tidak dapat menilai budidaya pihak lain untuk saat ini, tetapi pihak lain, sebagai pemilik garis keturunan emas, benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim Kolosseum, yang cukup mengejutkan. 5 iblis macan tutul berjalan pada saat yang sama, macan tutul emas sedikit di depan, dan 4 lainnya adalah macan tutul kilat. Mereka berjalan dengan ringan, tetapi ada semacam paksaan yang memancar dari mereka. Iblis macan tutul adalah yang terbaik dalam kecepatan dan ledakan. Seperti yang diharapkan Tang San, kali ini, lawan mereka menargetkan susunan teleportasi mereka. Di depan iblis macan tutul yang sangat cepat, seberapa efektifkah teleportasi mereka? Namun, saat ini, Tang San tersenyum. Bagus untuk penargetan. Jika ingin mengincar lawan, poin terpenting adalah memahami lawan terlebih dahulu. Namun, apakah Kolosseum benar-benar tahu di mana itu? Iblis macan tutul dari garis keturunan emas, ya, dia dapat melahap kekuatan garis keturunannya terlebih dahulu dan menyimpannya sebagai cadangan. Dia telah selamat dari garis keturunan iblis gajah tingkat 9. Setelah basis kultivasi spiritualnya memiliki inti spiritual, Tang San sekarang dapat menutupi energi garis keturunan yang tertelan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, sehingga kekuatan garis keturunan ini tidak akan hilang secara bertahap seperti sebelumnya. Selama dia bisa memasukkannya ke dalam tubuhnya, itu bisa memastikan bahwa kekuatan darah tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Selain latihan hariannya, dia juga mempelajari kekuatan garis keturunan ini untuk melihat apakah dia bisa mengubah kekuatan garis keturunan ini sampai batas tertentu selain menyerapnya sendiri, dan kemudian menggunakannya untuk rekan-rekannya untuk memperkuatnya. Dia tidak akan keberatan memiliki monster garis keturunan emas urutan ke-9 sebagai objek penelitiannya. Tentu saja, kekuatan pembangkit tenaga listrik urutan ke-9 dari garis keturunan emas pasti sangat menakutkan. Kecepatan kilat macan tutul biasa sebanding dengan teleportasi, kekuatan macan tutul emas ini benar-benar luar biasa. Tang San menoleh ke Guli dan berkata, kakak senior Guli, kamu akan berhadapan dengan macan tutul emas itu nanti, berikan dia perlambatan aliran waktu, dan jangan beri dia kesempatan untuk bergegas. Kakak senior Dubai, segera setelah permainan dimulai, kamu akan berkedip kembali, prioritaskan teleportasi arai. Kakak senior, seperti yang direncanakan, bangun kekuatanmu. Oke, semua orang setuju serempak. Cahaya putih berkedip di mata Wu Bingji, dan fluktuasi elemen es yang intens mulai mengisi dengan cepat, dan Tang San di belakangnya sudah dikelilingi oleh cahaya biru. Pertempuran dimulai. Dengan teriakan bernada tinggi dari tuan rumah, pertempuran dimulai. Tim Streamer berdarah yang terdiri dari 5 iblis macan tutul meluncurkan serangan segera. Macan tutul emas menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul di detik berikutnya, sosok besar muncul di depan Wu Bingji. Cakar macan tutul yang tajam langsung menuju kepala Wu Bingji dan menamparnya. Untuk merobek seluruh dunia, terlalu cepat, tepat di depan lawan dalam sekejap. Pupil di matanya yang dingin berdiri, dan seluruh tubuh tampak mengeluarkan bau berdarah. Cakar tamparan itu bahkan tampaknya merobek ruang, dan itu datang begitu cepat sehingga perubahan waktu di Guli gagal menguncinya untuk pertama kalinya. Namun, saat ini, sosok Wu Bingji menghilang di balik bayangan cakar, hampir menghilang dari udara tipis dalam hitungan detik. Wu Bingji sendiri bahkan bisa merasakan dinginnya bayangan cakar, dan kekuatan mengerikan itu seolah-olah mencabik-cabik tubuhnya. Tetapi pada saat itu ketika dia tidak diizinkan untuk dibebaskan, dia akhirnya melarikan diri. Apa yang membantunya menghindar secara alami adalah susunan teleportasi. Ini bukan hanya kemampuan untuk berteleportasi, tetapi juga keberuntungan yang diberikan oleh transformasi Tianhu. Jika tidak peduli seberapa lambat dia dapat ditangkap oleh lawan dan menghancurkan pertahanan. Di sudut tribun, serigala iblis yang haus darah menyeringai. Tidak peduli seberapa bagus teleportasi arai, dapatkah itu dibandingkan dengan teleportasi kemampuan bakat garis keturunan iblis macan tutul. Belum lagi iblis macan tutul garis keturunan emas. Bisakah susunan teleportasi mereka diaktifkan lebih cepat daripada kemampuan iblis macan tutul untuk secara langsung menggunakan bakat garis keturunan? Kecepatan iblis macan tutul ini memang sangat cepat. Tepat ketika macan tutul emas kehilangan cakarnya, macan tutul yang tersisa datang kepadanya hampir pada saat berikutnya. Tetapi tepat ketika Golden Leopard hendak berkedip untuk kedua kalinya, mengejar tim Shrek yang sudah muncul di belakang, didorong oleh platformasi, gerakannya tiba-tiba berhenti sejenak. Perubahan waktu akhirnya berhasil. Pada saat yang sama, di sisi Shrek, awan kabut es tiba-tiba keluar dari tubuh Wu Bingji. Kabut es muncul di depannya hampir seperti semprotan, dan tiba-tiba menyelimuti area dengan diameter lebih dari 10 meter, sehingga mustahil bagi 5 iblis macan tutul untuk mengunci posisi mereka dengan tepat. Tapi macan tutul itu tidak berhenti sama sekali. Setelah diinterupsi oleh waktu yang singkat, dia menghilang dari udara tipis lagi di detik berikutnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 3 meter di atas kabut es. Sepasang cakar macan tutul melambai, dan cakar emas dengan cepat menembak jatuh, dan cahaya keemasan yang menakutkan dengan liar meraih kabut es. 4 macan tutul berkedip lainnya dengan cepat berpisah dan bergegas menuju arah lain di Kolosseum.
Begitu pihak lain melintas di dekat mereka lagi, serangan mereka akan segera jatuh. Kabut es melonjak dan berubah di bawah serangan bayangan cakar emas, tetapi macan tutul itu tidak merasa seperti menabrak entitas itu. Tubuh macan tutul emas membeku lagi, dan ketika dia mandek, dia secara alami akan jatuh ke bawah. Macan tutul tingkat 9 secara alami tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke tanah yang berbahaya, sosoknya berkedip, dan dia tiba-tiba muncul 10 meter jauhnya, mengamati kabut es di depannya. Pada saat ini, Tang San dan kelimanya tidak berkedip ke tempat lain lagi. Namun, kabut es memperluas cakupannya dalam waktu singkat ini, dan udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Kabut es dengan diameter 10 meter, tepat setelah putaran ofensif macan tutul, tampaknya dirangsang, dan dengan cepat meluas hingga diameter 30 meter. Kabut es yang tebal meledak di udara, dan kemudian berputar dengan cepat, kabut es menyebar dengan cepat, dan hawa dinginnya luar biasa. Di kabut es, tampaknya ada cahaya biru samar yang berkedip-kedip, karena pengaruh elemen angin inilah kecepatan ekspansi kabut es akan sangat cepat. Kabut es yang meluas bahkan menyapu ke arah macan tutul emas, melibatkan tubuhnya di dalamnya. Macan tutul itu tidak terburu-buru ke dalam kabut es. Tentu saja dia mengerti bahwa begitu dia jatuh ke dalamnya, dia akan berada dalam bahaya. Tentu saja, dia telah mendengar desas-desus tentang tim Headshot Shrek, dan dia masih sangat iri dengan Ice Needle Wu Bingji. Dia tidak merasa bahwa kepalanya akan lebih keras daripada kepala lawan Shrek sebelumnya, dia hanya percaya pada teleportasinya. Kabut es terus mengembang dalam waktu yang singkat ini, dari sudut pandang Stan, terlihat bahwa kabut es mulai berputar dengan cepat selama proses ekspansi. Pada saat ini, penonton di tribun mencemooh, dan bahkan ada banyak suara cacian. Alasan omelan itu sederhana, apakah itu tim Shrek atau tim Scarlet Streamer, mereka dikenal karena kemenangan cepat mereka dalam pertempuran. Pertandingan sebelumnya antara Bloody Streamer dan Shrek berakhir paling lama 5 menit. Oleh karena itu, ketika mereka bertaruh hari ini, pilihan alami adalah mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa pertempuran di depanku akan berubah menjadi ini? Kabut es terus-menerus meresap, berputar, dan berkembang, tetapi tidak ada niat untuk menyerang. Berapa lama pertarungan ini akan berlangsung seperti ini? Banyak penonton yang bertaruh pada 3 menit atau lebih sudah kalah. Bahkan tuan rumah tidak tahu harus berkata apa pada saat seperti itu. Iblis macan tutul kelimanya tidak terus membubarkan diri, tetapi perlahan-lahan mengepung mereka, dan terus mencoba menggunakan keterampilan serangan jarak jauh untuk menyerang kabut es, mencoba mendeteksi posisi lawan. Namun, kabut es berputar, dan bahkan ada tanda-tanda kepingan salju terbang di kabut es. Setelah serangan mereka memasuki kabut es, mereka segera menghilang seperti sapi lumpur yang memasuki laut. Bagaimana mereka bisa mendeteksi posisi lawan? Sedikit keraguan muncul di mata Qian Leopard. Hanya dalam beberapa menit konfrontasi, pusaran yang berputar cepat telah menutupi hampir sepertiga dari lapangan, dan semua musuh ada di dalamnya, tetapi mereka berada di luar, dan ruang di luar dikompresi. Bagaimana jika lawan benar-benar memiliki kemampuan untuk memperluas pusaran angin es ini ke seluruh Kolosseum? Mata macan tutul tingkat 9 yang awalnya percaya diri mulai menjadi bermartabat, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jika tidak, kemungkinan besar dia dan rekannya akan disambut dengan akhir kekalahan. Memikirkan hal ini, dia mengangkat raungan di langit, dan 4 macan tutul tingkat 8 lainnya langsung tegang. Saat berikutnya, macan tutul emas urutan ke-9 adalah yang pertama bergegas ke pusaran angin es, dan pada saat berikutnya, dia langsung bergegas ke pusaran angin es dengan bantuan kilatan macan tutul dan menghilang. 4 Leopard Flash tingkat 8 lainnya mengikuti di belakang, mengandalkan Leopard Flash untuk menembus, tidak memberi lawan kesempatan untuk mengunci posisi spesifik mereka. Sebenarnya, apakah Tang San perlu menentukan posisi spesifik mereka? Tentu saja jawabannya tidak. Sebelum pertempuran hari ini dimulai, Tang San sudah berspekulasi bahwa mereka kemungkinan akan menjadi sasaran dalam pertempuran ketiga, dan jika mereka menjadi sasaran, yang paling penting tentu saja untuk disarai teleportasi. Dengan fleksibilitas susunan teleportasi, mereka pada dasarnya tidak terkalahkan melawan lawan biasa. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan mereka, maka kita perlu menahan formasi mereka. Jika kamu ingin menahan teleportasi, maka kecepatan sangat penting, jika tidak, kamu akan digantung oleh disarai teleportasi ditambah jarum es yang menyerang dari jarak jauh. Oleh karena itu, apa yang Tang San dan Wu Bingji teliti dan gunakan dalam 2 hari terakhir adalah badai salju yang juga mereka jelajahi di masa lalu untuk menyerang 1 atribut es dan 2 angin. Pemimpin badai salju bukanlah Wu Bingji, tetapi Tang San. Dan ini benar-benar tidak terduga oleh semua penonton dan lawan mereka. Yang perlu dilakukan Wu Bingji adalah terus melepaskan elemen esnya sendiri, membuat es dan salju, dan membiarkan beberapa kepingan salju memiliki kekuatan seperti bilah tajam. Saat ini Tang San berada di tengah pusaran ini, dengan tangan terbuka, cahaya kemasan samar berkedip di matanya, dan cahaya biru berlama-lama di sekitar tubuhnya. Belum lagi musuh, bahkan teman-temannya tidak bisa melihat seperti apa dia sekarang. Dengan penutup kabut es, dia akhirnya bisa melakukan yang terbaik. Di bawah mobilisasinya, elemen angin mengalir seperti 100 sungai kembali ke laut, dan dikombinasikan dengan elemen es, itu mendorong es dan salju yang terus-menerus mengembun dan terbentuk untuk berputar dengan cepat, dan kecepatan menjadi lebih cepat dan lebih cepat, berputar menjadi pusaran besar.
Tang San tidak terburu-buru sama sekali, semakin lama waktunya, semakin banyak elemen es dan angin yang mengembun ke arahnya dan Wu Bingji. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, tidak ada masalah dalam mengendalikan elemen-elemen ini, tetapi elemen yang mengembun adalah itu membutuhkan waktu. Karena lawan tidak memahami kemampuan mereka, mereka harus mengamatinya terlebih dahulu, yang memberi mereka kesempatan untuk mengambil tindakan. Ketika macan tutul emas urutan ke-9 akhirnya tidak tahan untuk masuk, sebenarnya sudah terlambat. 5 lawan melintas ke badai salju pada saat yang sama, Tang San tidak perlu melihat mereka, dia bisa mengunci posisi mereka segera. Begitu memasuki badai salju, macan tutul segera menamparkan bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya dengan cakarnya yang tajam, mencoba mencari musuh untuk menyerang, dan pada saat yang sama menstabilkan tubuhnya sendiri. Menurutnya, tim Shrek yang terkuat seharusnya adalah Wu Bingji. Paling-paling, itu hanya kekuatan tahap awal dari tingkat ke-8. Kontrol elemen es memang pintar, tetapi basis budidaya belum mencapai tingkat ke-9, itulah yang berani dia serang, alasan yang paling penting. Namun, ketika dia benar-benar memasuki badai salju, dia segera menyadari bahwa dia salah. Hembusan angin yang berputar dengan cepat membuat tubuhnya sulit untuk stabil, sehingga dia harus terus menyerang keluar, memotong elemen angin, untuk menstabilkan tubuhnya. Setan macan tutul selalu dikenal karena kekuatan fisiknya, meskipun kecepatan serangannya sangat cepat, ia hanya dapat dengan enggan mencoba melawan badai salju. Pada saat ini, dia telah mendengar jeritan dari teman-temannya. IQ mengkhawatirkan, sudut mulut Tang San sedikit terbalik, bagaimana monster ini memiliki otak. Mungkin tidak terlalu berkembang. Mengingat waktu yang begitu lama untuk menjalankan serangan combo seperti itu untuk dirimu dan kakak laki-lakinya, beraninya mereka masuk. Meskipun hasil kekalahan tidak akan berubah, respons terbaik mereka adalah menemukan sudut untuk bersembunyi. Bahkan jika dia dapat memperluas badai salju ke seluruh Kolosseum, bagaimanapun, cakupannya terlalu besar, dan pasti akan ada kekurangan dalam kontrolnya. Dan sekarang badai salju di bawah kendalinya sedang berada di puncaknya, baik dari segi jangkauan maupun kekuatannya. Kombinasi es dan angin memiliki cukup waktu untuk bersiap, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Hanya dalam beberapa detik, macan tutul merasa bahwa serangannya tidak dapat menahan pukulan badai salju pihak lain. Dia tidak peduli dengan serangan itu lagi, dia dengan cepat melakukan teleportasi, dan berencana untuk meninggalkan medan perang dan kembali keluar terlebih dahulu. Teleportasi, itu berhasil. Namun, setelah teleportasi, macan tutul masih dalam badai salju. Angin bertiup, dan kepingan salju memotong tubuhnya seperti pisau tajam. Dia harus menyerang dengan seluruh kekuatannya untuk menahan badai salju dan tidak terjebak di dalamnya. Saat berikutnya, raksasa tiba-tiba bergegas ke arahnya, dan dia tanpa sadar menamparkan cakarnya. Jeritan terdengar di telinganya, dan tubuh itu langsung tercabik oleh cakarnya yang tajam, dan itu adalah macan tutul yang berkedip. Darah pendamping langsung menodai badai salju di sekitarnya, tetapi hanya melintas, bahkan bau berdarah pun tidak tertinggal. Macan tutul emas akhirnya sedikit panik. Dia mencari satu arah dan terus-menerus melakukan teleportasi. Dia harus keluar dari jangkauan ini dan tidak bisa bertarung dengan mereka di dalamnya. Tapi, ketika dia ingin pergi, bagaimana Tang San bisa membiarkannya pergi? Badai salju yang berputar gila-gilaan telah lama membuat Golden Leopard kehilangan arah. Selain itu, karena diinduksi oleh beberapa kekuatan spiritual, dan keberuntungan ada di pihak Tang San, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Apa yang bisa dilihat penonton adalah bahwa badai salju yang berputar cepat mulai bergerak di arena, bergoyang dari sisi ke sisi, dan terus-menerus bergoyang melintasi Kolosseum. Tim Streamer berwarna darah yang terdiri dari 5 iblis macan tutul tidak terlihat dimanapun. Kemampuan macam apa ini? Ini jelas bukan kemampuan bakat garis keturunan biasa. Kombinasi es, salju, dan angin. Masih bisakah dikendalikan seperti ini? Pada saat ini, kera iblis yang haus darah dan tuan rumah Kolosseum tampak lamban, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah berkedip puluhan kali berturut-turut, ia gagal melarikan diri dari jangkauan badai salju, kekuatan darah macan tutul itu sendiri dengan cepat dikonsumsi di es, salju, dan angin. Ada keputusasaan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawannya akan sangat sulit untuk dihadapi, dan metode bertarung seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Lawan sebelumnya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan di depannya. Sekarang, situasi yang sama terjadi padanya. Dia bahkan tidak dapat menemukan kelemahan lawan. Pada saat ini, siapa yang tidak akan mengerti bahwa pasti ada pembangkit tenaga listrik urutan ke-9 di kubu lawan, kemungkinan besar adalah orang yang telah berdiri di belakang pria yang tertembak di kepala dan pandai mengendalikan elemen angin. Tapi tidak ada gunanya memikirkan apapun sekarang, ini adalah pertempuran tim yang berdarah, dan tidak mungkin bagi lawan untuk membiarkannya pergi. Kekuatan garis keturunannya semakin banyak dikonsumsi, dan kekuatan serangannya mulai melemah. Jarum es setajam silet dan bilah Phoenix menebas permukaan bulunya, secara bertahap mengiris pertahanan kulit, membawa rasa sakit dan dingin yang menyengat ke dalam tubuhnya. Macan tutul emas meraung di dalam hatinya, dan saat berikutnya, nyala api tiba-tiba menyala di tubuhnya, dan nyala api emas yang menyilaukan tiba-tiba meletus. Itu adalah api emas, tanda pembakaran darah emas.
Ini memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya secara ekstrim, dan langsung melelehkan semua elemen es dan elemen angin yang dekat dengannya. Jangan biarkan aku menemukanmu di dunia luar. Mata macan tutul emas penuh dengan kebencian, dan pada saat berikutnya, nyala api emas tiba-tiba menyusut ke dalam, dan seluruh tubuhnya mulai menjadi transparan. Sayangnya, kamu tidak bisa pergi. Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinga Golden Leopard. Detik berikutnya, macan tutul melihat sesosok tubuh dan sepasang mata berkedip dengan cahaya ungu emas. Sinar cahaya ungu emas melesat, hampir seketika mengalir ke mata Golden Leopard. Lautan spiritualnya hampir ditembus oleh lawan, dan rasa sakit yang parah langsung membuatnya tidak dapat mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Api emas yang menyala langsung menghilang, dan pada saat berikutnya, ada satu orang lagi di depannya. Sebuah tangan besar menamparkan langsung di kepalanya, dan hisapan besar melonjak seketika, mengisapnya dengan gila, dan pada saat ini, itu mencapai puncaknya, dan bahkan kekuatan garis keturunan emas masih menyala. Kekuatan spiritual iblis macan tutul tidak kuat sama sekali, dan lautan spiritualnya hampir hancur di hadapan mata iblis ungu, yang diaktifkan dengan seluruh kekuatannya dengan kekuatan spiritual puncak urutan ke-9. Tang San memiliki ekspresi main-main di wajahnya. Tidak heran macan tutul emas dengan garis keturunan emas ini berani datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tim berdarah. Ternyata dia tidak takut mati, tetapi kemampuan garis keturunan emasnya adalah teleportasi, jarak jauh. Artinya, ketika dia menghadapi krisis yang fatal, dia dapat dengan cepat meninggalkan medan perang dengan membakar darah emasnya sendiri dan berteleportasi dari jarak jauh, atau bahkan menjauh dari Kolosseum. Secara alami, tidak ada kemungkinan kematian. Sangat disayangkan dia bertemu dengan dirinya sendiri, dan itu memang tidak terlalu beruntung. Disiksa oleh badai salju begitu lama, konsumsi macan tutul sudah sangat besar, dan ketika dia menghadapi kejutan mental yang begitu kuat, ketika kesadarannya pulih sedikit dari rasa sakit yang parah, kekuatan darahnya telah ditelan oleh Tang San. Sebagian besar, tidak ada lagi kekuatan untuk berteleportasi jarak jauh. Kamu adalah iblis. Suara Golden Leopard bergetar karena ketakutan yang hebat. Untukmu monster, mungkin aku. Tang San mengangguk padanya, Suan Tiangong berputar dengan cepat menelan kekuatan garis keturunan emas, dan juga memotong vitalitas terakhir macan tutul emas ini. Di medan perang, badai salju berangsur-angsur menghilang, dan seluruh Kolosseum terdiam. Pertempuran telah berlangsung selama lebih dari 20 menit, dan tim Streamer berwarna darah menghilang dalam badai salju selama 15 menit. Ketika badai salju berangsur-angsur menghilang dan 5 sosok tim Shrek muncul kembali di hadapan semua penonton, iblis macan tutul telah menghilang. Tepatnya, 4 menghilang di bawah penindasan badai salju, 4 macan tutul yang berkedip bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa, tetapi itu hanya menambahkan sedikit darah segar ke tanah merah tua. Hanya salah satu macan tutul terbesar dengan rambut emas yang merangkak di tanah, tetapi kepalanya meledak. Tim Headshot, reputasi yang memang layak. Wu Bingji masih berdiri di depan, tampak tanpa ekspresi, dan topeng itu sendiri menutupi sebagian besar wajahnya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa dalam pertempuran tadi, dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Tang San melakukannya, dia hanya mengikuti rencana Tang San dan terus melepaskan elemen es untuk memadatkan es dan salju. Dan pertempuran sudah berakhir, tim Streamer berdarah musnah, dan bahkan pemilik garis keturunan emas tidak bisa lepas dari nasib tertembak di kepala. Sebagian besar petarung kehilangan permainan. Namun, pada saat berikutnya, teriakan bergema di seluruh Kolosseum seperti tsunami. Tim Headshot, Tim Headshot, Tim Headshot. Sudut mulut Tang San berkedut, dia benar-benar ingin menggunakan metode ini untuk mengejutkan Kolosseum, jadi dia akhirnya meniup kepala macan tutul emas, tetapi dia tidak berharap untuk disebut Tim Headshot sepanjang waktu. Bagaimanapun, Tim Shrek adalah gelar yang dia rindukan. Tapi sepertinya nama Headshot sekarang telah meninggalkan kesan mendalam pada penonton. 3 kemenangan beruntun. Tim manusia, 3 kemenangan beruntun. Pada saat ini, tubuh Tang San juga dipenuhi darah, dan Suan Tiangong berlari dengan kecepatan tinggi. Dia telah berturut-turut mengikuti kekuatan garis keturunan iblis gajah tingkat 9 dan macan tutul emas tingkat 9, dan dia tidak bisa lagi menekan kekuatan di tubuhnya. Setelah kembali hari ini, Anda harus melakukan penelitian. Tanpa diduga, tim Headshot kami, oh tidak, tim Shrek menang lagi. Mereka adalah kombinasi manusia. Siapa yang bisa menghentikan kemajuan mereka? Mari kita nantikan pertandingan keempat mereka bersama. Ayo bermain. Selama mereka ingin mendapatkan status bangsawan, maka mereka harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Saya yakin pertandingan mereka berikutnya akan lebih seru. Pada saat ini, tim Shrek di arena sudah berjalan menuju pintu keluar di bawah kepemimpinan Wu Bingji, dan mereka disambut oleh kera iblis yang haus darah dengan kulit yang rumit. 3 pertandingan telah berakhir, dan hari ini, mereka akhirnya dapat meninggalkan Kolosseum dan kembali ke Akademi Penebusan. Selamat atas kemenanganmu lagi, kera iblis haus darah berkata dengan datar. Ambil uangnya, kita pergi, kata Wu Bingji dingin. Hatinya berdarah, dan uang hotel telah dibayarkan. Untungnya, setelah 3 pertandingan, seharusnya ada banyak penghasilan. Oke, tidak apa-apa. Aku hanya tidak tahu kapan kalian akan datang untuk yang keempat. Game keempat. Menghadapi pertanyaan kera iblis yang haus darah, Tang San berkata, itu tergantung pada suasana hati kami.
Petik 2. Tiga pertandingan pertama adalah banyak pelatihan untuk seluruh tim mereka, tetapi Tang San juga melihat beberapa masalah dalam tim, dan lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya hanya akan lebih kuat. Sudah ada pembangkit tenaga garis keturunan emas yang muncul hari ini. Apakah akan ada pembangkit tenaga garis keturunan tingkat pertama di masa depan adalah dugaan siapapun. Mungkin ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di antara lawan. Bahkan jika dia bisa, dia harus mengekspos lebih banyak hal. Oleh karena itu, setelah tiga pertandingan ini, mereka harus lebih meringkas, berlari dan meningkatkan kekuatan mereka ketika mereka kembali. Jangan khawatir tentang kapan harus berpartisipasi dalam game keempat. Ini hakmu. Meskipun agak kecewa, sikap kera iblis Haus Darah telah banyak berubah dari sebelumnya. Jelas, tim Shrek yang membunuh macan tutul emas telah membuatnya harus menghadapinya. Ketiga game tersebut memiliki kekhususan tertentu, dalam ketiga game tersebut tim Shrek yang tidak pernah diunggulkan justru membunuh mereka sepanjang jalan, dan jenis lawan yang mereka hadapi setiap kali berbeda. Tapi sepertinya mereka bisa menang melawan semua jenis lawan, yang mengejutkan. Bonus tim Fight Colosseum sangat tinggi. Pertempuran tim pertama dimenangkan, setiap orang dihargai dengan satu koin elemen, yang kedua adalah 2, yang ketiga adalah 3, dan seterusnya. Meskipun itu bukan hadiah ganda, setelah 3 pertandingan ini, tim masih memenangkan total 30 koin elemen. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar untuk klan monster. Jika kemenangan beruntun berlanjut di game-game berikutnya, akan ada lebih banyak bonus. Di bawah kepemimpinan kera iblis Haus Darah, kelimanya berganti pakaian, melepas topeng mereka, dan diam-diam meninggalkan Kolosseum. Setelah Wu Bingji bertanya kepada Tang San dan memastikan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi terus-menerus, hal pertama yang harus dilakukan adalah check out. Meskipun biaya kamar membuatnya sangat tertekan, dia akhirnya mendapatkan lebih banyak kali ini. Semua dana tim juga disimpan dengan Wu Bingji terlebih dahulu, yang membuat kakak senior yang lebih memperhatikan uang ini merasa jauh lebih nyaman. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Wu Bingji bertanya pada Tang San, kembali ke akademi. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, kita mungkin sudah menjadi sasaran seseorang sekarang. Jika kita tidak kembali ke akademi dulu, kita akan pergi ke pegunungan. Oke, Wu Bingji dan yang lainnya secara alami tidak keberatan dengan keputusan Tang San. Manusia seperti mereka telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut dalam pertempuran tim berdarah. Jika tidak ada yang lain, itu normal bagi mereka untuk menjadi sasaran Kolosseum. Singkirkan orang yang menguntit terlebih dahulu. Kelimanya sedang berjalan di kota yang sibuk, Tang San sengaja pergi untuk membeli beberapa persediaan makanan, dan kemudian kelimanya pergi jauh-jauh ke pegunungan Keri di sepanjang tepi kota. Begitu dia memasuki pegunungan Keri, Tang San diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya, dan dengan napas kaisar perak biru, menutupi napas 5 orang di hutan yang penuh dengan tanaman. Mereka bergerak cepat di pegunungan dan hutan, terus mengubah arah, dan melambat sampai Ling Qitianyan tidak bisa merasakan ancaman itu. Itu harus dibuang. Tang San secara bertahap mengurangi kecepatannya. Pada saat ini, langit berangsur-angsur cerah, dan fajar akan datang. Apakah kita akan mencari tempat untuk beristirahat? Meskipun Dubai sedang dipimpin oleh semua orang, dia masih sedikit terengah-engah. Setelah pertempuran, dia berjalan sepanjang jalan, dan dia benar-benar lelah. Yah, temukan tempat untuk beristirahat. Kamu ikut denganku. Setelah berbicara, Tang San mengidentifikasi arah dan terus berbaris. Dubai juga tidak berdaya, dan hanya bisa mengikuti. Untungnya, Wu Bingji ada bersamanya, jadi dia tidak akan ketinggalan. Kali ini, lebih dari 1 jam. Dubai sangat lelah sehingga dia tidak tahan, dan di depannya ada kabut putih. Tang San berkata, ikuti aku dengan cermat, jangan menjauh dariku dalam jarak 5 meter. Saat dia berbicara, dia memiliki arai kecil di tangannya. Disarai dirangsang oleh Suan Tiangongnya, memancarkan lingkaran cahaya samar, pemandangan aneh tiba-tiba muncul, dan awan dan kabut di depannya benar-benar memecahkan sebuah lorong. Ini, 4 lainnya saling memandang, dan bahkan mata Dubai yang lelah melebar lagi. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, pangkalan rahasia yang dibangun guru untuk kita. Ayo pergi. Ya, dia membawa semua orang ke sini, tidak ada tempat lain selain lembah emas. Rekan satu tim yang berbagi hidup dan mati dapat dipercaya, dan di sini, lebih kondusif untuk peningkatan kekuatan mereka. Di bawah kepemimpinan Tang San, 4 lainnya mengikuti di belakangnya dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Menyelam ke dalam kabut tebal. Lingkungan penuh kabut, dan bahkan kekuatan mental tidak dapat mendeteksi jarak 10 meter, sama anehnya dengan memasuki dunia lain. Tetapi karena percaya pada Tang San, mereka tidak mengajukan pertanyaan lagi, hanya mengikutinya dan melanjutkan. Ketika awan dan kabut akhirnya menghilang, semua yang ada di depan tiba-tiba menjadi jelas kembali. Mata semua orang tanpa sadar menunjukkan keterkejutan. Sinar matahari pagi bersinar dari tengah awan dan kabut di atas kepala, jatuh ke lembah seperti seberkas cahaya kemasan. Sinar cahaya kemasan itu menyinari pohon emas, dan di sebelah pohon itu ada danau jernih, yang juga berkilauan dengan cahaya kemasan. Di lembah, aura surga dan bumi yang tak tertandingi hampir terasa lengket, dan ada bunga dan tanaman eksotis di mana-mana. Aroma tanaman yang samar menyegarkan, dan bahkan kelelahan berlari sepanjang malam tampaknya telah tersapu pada saat ini.
Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini seperti surga, tidak hanya indah, tetapi juga memiliki perasaan aneh yang tak terlukiskan. Bagi Wu Bingji, Guli, Dubai, dan Cheng Zicheng, semua yang disajikan di depan mereka seperti keajaiban. Awan tebal dan kabut di atas kepala juga menjadi kemasan oleh sinar matahari, tetapi awan dan kabut tidak menyebar, hanya pancaran sinar matahari yang jatuh di tengah yang begitu indah. Ini, apakah ini di negeri ajaib? Gumam Dubai pada dirinya sendiri. Tang San tersenyum sedikit, menoleh untuk melihat mereka berempat, dan berkata, "Selamat datang di Lembah Emas. Ini adalah pangkalan rahasia yang dibuat oleh guru dan diorganisir oleh kami." Wali kota Zhang Haoxuan, pendukung profesional, secara alami didorong ke depan oleh Tang San lagi. Pada saat ini, wali kota sedang duduk di bawah penanaman pohon emas, sepenuhnya mengkonfirmasi pernyataan Tang San, dan semua orang tidak bisa tidak mempercayainya. Organisasi kami bahkan memiliki tempat yang begitu bagus. Dubai tidak bisa mempercayai matanya, apakah yang ditanam di sana adalah buah siang? Ada juga di sini. Apa itu? Ini sangat harum. Bisakah kamu berhenti bertingkah seperti orang udik? Cheng Zicheng menendangnya, lalu menoleh dan bertanya ke Tang San, bisakah kamu makan apapun yang kamu mau di sini? Petik 2. Sudut mulut Tang San berkedut, dan berkata, ayo pergi dan menemui guru dulu. Zhang Haoxuan sudah membuka matanya dari meditasi, dan di bawah pengamatan Tang San, dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan darah Zhang Haoxuan sendiri. Meskipun tampak stabil, ia memiliki perasaan letusan gunung berapi. Jelas, itu semakin dekat dan semakin dekat kerana tidak mampu menekan kultivasi. Guru, kami telah menyelesaikan 3 pertandingan pertama. Aku akan membawa semua orang untuk beristirahat. Tang San mengedipkan mata pada Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa istirahat di sini. Tang San, ikut aku. Oke, Tang San memberi isyarat agar semua orang beristirahat di bawah pohon emas terlebih dahulu, sementara dia mengikuti Zhang Haoxuan ke samping. Organisasi menjawab, itu lebih halus, mengatakan bahwa aku ingin kembali bekerja daripada tinggal di sini. Tidak disebutkan membantuku menerobos. Jelas, organisasi akan membantuku menerobos jika aku mau pergi. Ini benar-benar mengecewakan. Ekspresi Zhang Haoxuan menjadi sedikit lebih kesepian. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah melakukan banyak hal untuk organisasi, terutama setengah dari keuntungan dari pertempuran ini diberikan kepada organisasi. Aku tidak berharap diperlakukan seperti ini. Tang San berkata, bukan apa-apa, seperti yang diharapkan. Mereka pasti terlalu bersemangat untuk sepenuhnya mengendalikan platformasi di tangan mereka sendiri. Lagi pula, kami masih mengambil setengah dari keuntungan sebelumnya. Mereka juga melihat manfaat besar dari platformasi. Jadi, bahkan jika kamu ingin kembali ke debrief, kamu harus menerobos ke tingkat dewa terlebih dahulu. Pada saat itu, tidak ada yang akan menggoyahkan posisimu. Zhang Haoxuan ragu-ragu sejenak dan berkata, di atas laut, apakah itu benar-benar mungkin? Petik 2. Tang San tersenyum sedikit dan menunjuk ke arah pohon emas. Kalau begitu, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa menanam kayu emas menjadi pohon emas? Petik 2. Zhang Haoxuan juga tertawa, mengapa aku merasa seperti berada di kapal bajak laut? Tang San tersenyum dan berkata, kamu tidak hanya naik kapal bajak laut, kamu juga harus melindungiku dari angin dan hujan. Petik 2. Zhang Haoxuan berkata, oke, aku percaya kamu. Lalu ikuti apa yang kamu katakan, kapan kamu akan bertindak? Tang San berkata, kamu menungguku untuk menembus tingkat ke-8. Setelah menembus tingkat ke-8, kepastianku akan lebih besar. Zhang Haoxuan berkata, aku khawatir aku tidak akan bisa menunggu. Aku semakin tidak bisa mengendalikan kekuatanku. Meskipun aku juga mencoba mengompres, tingkat kompresi masih terbatas, sekali itu pecah, itu akan merepotkan. Tang San berkata, jangan khawatir, aku akan cepat. Petik 2. Seberapa cepat secepat itu? Zhang Haoxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski menembus tingkat 8 tidak sesulit tingkat ke-9, bukan berarti terobosan bisa dicapai dengan mudah. Tang San berkata, hanya malam ini. Malam ini, sudut mulut Zhang Haoxuan berkedut liar, dia ingin berkata, apa yang kamu lakukan? Tetapi melihat mata Tang San yang jernih, jelas bahwa dia tidak hanya berbicara. Kamu tidak perlu terlalu tergesa-gesa, kata Zhang Haoxuan bersemangat. Guru, jangan khawatir, apakah kamu tidak khawatir tentang aku melakukan sesuatu? Jaga kata-katamu dengan aman, kata Tang San sambil tersenyum. Oke, kalau begitu terserah kamu. Aku menunggumu. Jika kamu menerobos, aku akan melindungi hukum untukmu, kata Zhang Haoxuan. Baiklah, bagus. Kakak senior dan yang lainnya mari kita atur di sini untuk berkultivasi sementara waktu. Kompetisi ini telah banyak menyentuh mereka, dan itu juga harus merangsang kultivasi. Selain itu, tempat kami lebih cocok untuk kultivasi. Setelah aku menerobos, bantu mereka menerobos. Baik, Tuan, kamu di sini. Pada saat ini, sebuah suara penuh kejutan terdengar. Di sisi lain gua, satu demi satu siluet menginjak ombak dan bergegas ke pantai. Tubuh yang ringan dan anggun, membubung di danau dengan ombak kemasan, benar-benar gambar yang indah. Wu Bingji, Cheng Zicheng, Dubai, dan Guli semuanya tampak sedikit tercengang di sebelah pohon emas. Ini, apa yang sedang terjadi di sini? Dari mana datangnya begitu banyak keindahan?
Terutama ketiga anak laki-laki itu, mata mereka tumpul. Mereka semua adalah gadis manusia, dan mereka semua cerah dan bergerak, dengan kulit seperti sebum, dan mereka semua tampak berusia 16 atau 17 tahun, yang merupakan usia musim berbunga. Di antara ketiganya, Wu Bingji sudah dewasa, meskipun Guli dan Dubai lebih muda darinya, mereka telah mencapai usia muda dan kebodohan. Meskipun ada beberapa siswa perempuan di Akademi Keselamatan, salah satunya adalah jumlah siswa perempuan secara keseluruhan relatif kecil, dan yang lainnya adalah tidak banyak siswa perempuan yang berprestasi. Tiba-tiba melihat 18 gadis bernama merah tiba-tiba muncul, dampak visual pada mereka terlalu besar. Apakah ini negeri dongeng? Apakah kita di negeri dongeng? Atau dewa-dewa legendaris? Gumam Dubai pada dirinya sendiri. Ya, adegan di depan mereka, ditambah dengan kemunculan tiba-tiba dari orang-orang seperti peri, mereka tidak bisa memikirkan penjelasan lain selain negeri dongeng. Kemudian mereka menyaksikan tanpa daya, 18 gadis semua datang ke Tang San, membungkuk hormat kepadanya, dan berteriak tuan.